Ya, selamat petang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuan, Cik. Kita kembali lagi dalam lesson terkait dengan prosedur ekspor. Today kita akan discuss bagaimana prosedur ekspor kursi kayu dari Indonesia ke Singapura. Ya, kita contohnya adalah kasus untuk kursi kayu seperti gambar samping, di mana barang adalah kursi kayu kategori produk furniture dari kayu dengan HS code yang ada di Indonesia 94016900. Jadi kalau kita lihat 94 adalah furniture untuk wedding mattress. 01 untuk seats, ada Dendos 02 ya. Sedangkan untuk 6900 ada seats with wooden ya, dengan kayu dengan kusen. Di dalam proses kegiatan ekspor pada umumnya itu hal yang harus diketahui, contohnya adalah identitas kedua belah pihak, nama, alamat, detail kontak penjual dan pembeli. Lalu deskripsi barang dan jasa, barangnya apa saja nih, spesifikasi, standar, dan lain-lain. Ada juga untuk kualitas harga yang disepakati dalam mata uang apa, dolar ke, ataukah seperti apa. Lalu syarat pengiriman atau dikatakan Incoterm, FOB, CIF, others. Yang berikutnya adalah jadwal dan cara pembayaran, apakah transfer ke letter of credit atau LC atau metode lainnya. Ada hal lain juga itu terkait dengan klausul garansi dan pengembalian dan syarat dan penyelesaian perselisihan apabila ada perselisihan yang mungkin timbul melalui arbitrase ke atau melalui peradilan di setiap negara setempat. Untuk dokumen ekspor, pada umumnya yang biasa itu adalah faktur komersial atau invoice, lalu packing list, bill of lading atau RW bill, pemberitahuan ekspor barang PIB, dokumen dari supplier jika diwajibkan, sertifikat di legal flag license jika diwajibkan, karena biasanya wajib untuk ekspor ke negara tertentu seperti Uni Eropa. Biasanya kita tetap anjurkan karena sebagai bukti legalitas dan ini sumber kayu adalah legal dan ramah lingkungan karena kita tidak tahu apakah mungkin di Singapura akan diekspor kembali ke negara Eropa. Ya kan, kita kalau untuk di free di between Indonesia and Singapura ada namanya Free Trade Agreement atau FTA. Dan yang mungkin yang sering dilupakan itu adalah terkait dengan standar produk. Kita harus pastikan produk memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kemasan yang berlaku di Singapura untuk memastikan barang tidak kena reject pada saat tiba di Singapura. Nah, berikut adalah prosedur ekspor, ya kan? Bagaimana ini adalah secara flow-nya dari nomor 1 dari dalam negeri Indonesia ini, korespondensinya pembuatan kontrak, sedangkan di luar negeri yaitu di imported di Singapura, bagaimana pembuatan LC. Ada satu kegiatan opening bank ya. Yang ketiga, kita mengirimkan LC between bank and bank ya, bank penjual dengan bank penerima. Pengiriman lalu kita meneruskan LC, menyiapkan barang, pemesanan kapal, pendaftaran PIB, pemuatan barang, terus pengurusan SKE, yaitu COO ya, Country of Origin, negosiasi LC, pengiriman dokumen sesuai LC, menyampaikan dokumen, lalu akhirnya masuk ke pengeluaran barang di pelabuhan hingga ke pelabuhan tujuan. Nah, ini ada beberapa keterangannya, namun kita bisa skip saja dari sini satu prosedur tersebut. Ada satu prosedur yang sering saya jalankan sebagai pengalaman untuk memastikan biasanya tidak di-reject pada saat diterima negara asal atau di Singapura. Biasanya saya suka melakukan kerjasama dengan si pihak pembeli untuk mengirimkan PIC-nya. Jadi sebelum barang itu dikirimkan, ada satu proses untuk namanya lulus QC test ya oleh pembeli. Ini tujuannya adalah menghindari terjadinya reject pada saat tiba di negara tujuan. Nah, apabila kita sudah lakukan semua, dikatakanlah jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya atau terlambat tiba ya dari 2 hari seharusnya, maka kita akan menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyebab keterlambatan atau pengiriman logistik atau sales kontrak. Ada 3 yang biasanya umum kita ketahui. Contohnya jika keterlambatan disebabkan oleh gangguan operasional pelayaran, kerusakan kapal, keterlambatan bongkar muat sebelumnya,
force majeure, cuaca buruk atau masalah pelabuhan, ataupun penundaan dari pihak si shipping line, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan pelayaran atau shipping line. Sedangkan apabila keterlambatan terjadi karena eksportir terlambat menyerahkan barang ke pelabuhan, ataupun kepada si forwarder, masalah dokumen ekspor belum lengkap, tidak mengikuti jadwal cut off waktu, maka itu menjadi tanggung jawab pada si eksportir pengirim barang yang ada di Indonesia. Sedangkan apabila keterlambatan diakibatkan oleh salah penjadwalan, kegagalan memesan slot kapal, salah komunikasi dengan shipping line, atau ini merupakan kesalahan daripada pihak yang melakukan kegiatan pengiriman barang, itu menjadi tanggung jawab daripada si freight forwarder. Apakah ada solusinya apabila terjadi hal seperti ini? Tentu saja ada. Yang pertama kita lakukan adalah berikan informasi kepada pembeli yang ada di Singapura agar mereka bisa melakukan penyesuaian ketibaan kapal kah ataupun lain-lainnya. Kita negosiasikan kembali kompensasi jika diperlukan, misalnya potongan harga pengiriman ulang yang dipercepat, kredit pengiriman untuk transaksi berikutnya. Dan yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan asuransi pengiriman. Oleh karena itu akan sangat disarankan untuk kegiatan ekspor tersebut kita memastikan menggunakan insurance yang sudah certified. Nah, ini ada satu contoh kasus, contohnya misalnya PT Sisa Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas itu didaur ulang. Nah, dan maka coba perusahaan melebur logam-logam dari sisa-sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu tersebut diekspor, maka perusahaan menggunakan origin kereta apa? Rules of origin are created used to determine the natural source of a product. They are important because duty and restraint is separate case. Dalam hal ini rules of origin maka ada wholly obtained ataupun not wholly obtained. Karena ini aluminium tidak bisa diketahui dari mana sesungguhnya dia biasa berasal, bisa saja dari impor, maka kita akan mengategorikan sebagai not wholly obtained. Untuk kategori not wholly obtained atau produce, maka ada 4. Ada regional value content, change in tariff classification, produksi exclusive, ataupun produk specific rule atau PSR. Dalam hal ini, kita kategorikan untuk produk tersebut, kita kategorikan sebagai yang nomor 1 dan 2, yaitu regional value content, RVC, minimal 40%. Sedangkan yang kedua adalah change in tariff classification, CTC. Jadi kesimpulannya adalah PT Sisa Jadi Kaya dapat menggunakan salah satu dari organ tersebut, ada 2, yaitu CTC, change in tariff classification, karena bahan scrap HS yang tadi HS 7602 sudah berubah menjadi produk yaitu menggunakan HS 7610. Yang kedua adalah RVC, Regional Value Content, karena diketahui ketika terjadi perubahan dari barang bekas itu menjadi pintu yang secara perhitungan maka nilai lokalnya sudah mencapai di atas 40%. Jadi bisa menggunakan origin kriteria dari 2 hal tersebut. Demikian penjelasan tentang ekspor dari negara Indonesia kepada Singapura. Sekian dan terima kasih.